Pagi itu, udara desa Kalirejo masih basah oleh embun. Matahari baru naik separuh, tapi ayam-ayam sudah berlarian di halaman. Dan aroma tanah bercampur asap dapur memenuhi udara. Dari ujung gang kecil yang dipagari rumpun bambu, suara roda gerobak kayu terdengar berdecit pelan. Itulah Samsuri, penjual es keliling yang sudah jadi langganan anak-anak kampung sejak bertahun-tahun. Gerobaknya sederhana, terbuat dari kayu pinus yang mulai pudar warnanya, tapi masih kokoh. Di bagian atas ada termos besar berisi es batu, sirup, dan beberapa botol kecil berisi cairan warna-warni, rasa jeruk, melon, coco pandan. Setiap hari, Samsuri mendorong gerobak itu berkeliling desa dari pagi sampai sore, menempuh jalan berbatu dan kadang berlumpur kalau hujan turun semalam. Rumah Samsuri berdiri di pinggir sawah, dekat sungai kecil yang mengalir dari arah kebun bambu di utara desa. Rumah itu kecil tapi rapi. Di dalamnya, Novi, istrinya, sedang menjemur pakaian sambil menatap suaminya yang baru saja bersiap pergi. "Sarapan dulu, Mas, jangan keburu berangkat," kata Novi lembut, menaruh piring berisi tempe goreng dan sambal di meja. Samsuri tersenyum, mengangguk, lalu duduk sebentar. "Nanti aja di jalan, Nop. Kalau siang panasnya keburu terik, anak-anak sekolah udah pada pulang." "Ya udah, tapi jangan lupa bawa air minum. Kemarin pulang sampai kehausan," sahut Novi sambil menatapnya penuh perhatian. Samsuri hanya menjawab dengan anggukan. Ia tipe suami yang tak banyak bicara, tapi perhatian kecil Novi selalu diingatnya. Pagi itu, sebelum mendorong gerobaknya keluar, ia sempat melirik ke arah kebun bambu di seberang jalan. Angin pagi meniup batang-batang bambu itu hingga berdesir lirih, bunyi yang sudah biasa di telinganya. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa agak lain. Ada suara seperti bisikan samar dari dalam sana. Suara seperti anak kecil tertawa pelan, lalu hilang begitu saja. Samsuri sempat menoleh beberapa kali, tapi tak melihat siapapun. "Ah, paling anak-anak kampung," gumamnya. Ia pun melanjutkan langkah, menuntun gerobak melewati gang kecil, menyusuri sawah, menuju pusat desa. Setiap kali roda kayunya melintasi batu atau lubang kecil, suara kriet, kriet mengiringi perjalanan itu, jadi semacam irama yang menandakan hari sudah berjalan normal. Sekitar jam 10 pagi, ia sampai di SD Kalirejo. Anak-anak yang baru keluar dari kelas untuk istirahat langsung berlarian menyambut. Pak S datang. Aku mau rasa melon, Pak." "Aku jeruk 2, Pak." Samsuri tersenyum lebar. Ia sudah hafal wajah anak-anak itu. Mereka selalu ramai, bahkan kadang rebutan. Tapi di balik tawa mereka, bagi Samsuri ada rasa haru tersendiri. Karena dari es inilah ia menafkahi Novi, membayar listrik, dan menabung sedikit demi sedikit. Hari berjalan seperti biasa. Panas mulai menyengat, dan suara jangkrik menggantikan kicau burung. Setelah berkeliling hampir separuh desa, Samsuri berhenti di warung Pak Tono, tetangganya yang juga sahabat lamanya. Warung kecil itu menjual rokok, minuman dingin, dan perabot kecil. "Wah, kamu, Sur, ayo mampir dulu, ngopi," seru Pak Tono dari dalam warungnya. Samsuri tertawa kecil. "Wah, boleh juga. Panas banget hari ini." Pak Tono menuangkan kopi hitam ke gelas kaleng yang sudah kusam, lalu duduk di kursi bambu. Mereka ngobrol tentang hal-hal sepele, sawah yang belum panen, jalan kampung yang rusak, sampai cerita orang hilang di kebun bambu beberapa bulan lalu. "Kau masih lewat situ tiap sore?" tanya Pak Tono tiba-tiba, suaranya agak pelan. "Masih, soalnya
jalannya paling cepat pulang ke rumah, jawab Samsuri santai. Hati-hati aja, Sur. Banyak yang bilang suka ada yang main di sana malam-malam. Heh, yang beginian lagi. Wong tiap hari aku lewat, nggak pernah lihat apa-apa, kata Samsuri, tertawa. Pak Tono ikut tertawa, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada sesuatu di wajahnya, seperti ragu untuk melanjutkan cerita. Tapi ia urungkan niatnya, hanya menepuk bahu Samsuri. Ya udahlah, namanya juga desa, selalu ada cerita anehnya. Mereka berpisah siang itu. Samsuri melanjutkan jualan dan menjelang sore, ia mulai mengarah pulang. Matahari hampir tenggelam, langit memerah, dan bayangan batang bambu di pinggir jalan tampak panjang menjulur di tanah. Suara jangkrik makin nyaring, menandakan malam akan tiba. Ketika gerobaknya melewati kebun bambu di ujung jalan, Samsuri memperlambat langkah. Entah kenapa, udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Dari arah dalam, terdengar seperti langkah kecil, cepat, tapi ringan, seolah ada yang berlari di antara batang-batang bambu itu. Anak siapa lagi main di sana? Gumamnya. Tapi saat ia berhenti dan menatap ke arah suara itu, tak ada siapapun. Yang terdengar hanya desir daun dan suara sungai kecil di belakang kebun. Tiba-tiba, dari sela-sela bambu, muncul bola kecil berwarna merah. Seperti bola plastik yang biasa dipakai anak-anak. Bola itu bergulir pelan ke arah kakinya, berhenti tepat di depan roda gerobak. Samsuri menunduk, mengambil bola itu. Ini bolanya siapa? Teriaknya. Tak ada jawaban, hanya hening. Lalu, samar-samar, terdengar lagi suara tawa kecil. Bukan tawa ramai seperti anak kampung biasa, tapi lirih, seperti ditahan. Samsuri merasa bulu kuduknya meremang. Ia taruh bola itu di atas tanah dan buru-buru mendorong gerobaknya lebih cepat. Sesampai di rumah, Novi sudah menunggu di depan pintu. Mas, kok lama banget pulangnya? Tadi sempat hujan sebentar loh di arah pasar. Iya, barusan mampir sebentar di warung Pak Tono, jawab Samsuri sambil mengelap keringat. Malam itu mereka makan seperti biasa. Tapi pikiran Samsuri masih tertinggal di kebun bambu itu. Bola merah, tawa kecil, dan udara dingin yang tak biasa. Ia sempat melihat bola itu seolah berkilat saat terkena cahaya senja. Bukan pantulan biasa, tapi seperti cahaya dari dalam benda itu sendiri. Menjelang tidur, Novi sempat bertanya, Mas, tadi pulang lewat kebun bambu ya? Iya, kenapa? Entah kenapa, dari tadi aku kayak dengar anak kecil ketawa di belakang rumah. Padahal udah malam. Samsuri menatap istrinya. Mereka saling diam beberapa detik. Mungkin suara anak tetangga, katanya akhirnya sambil mematikan lampu. Tapi malam itu, suara itu terdengar lagi. Lirih, lembut, seperti anak kecil memanggil, jauh di luar jendela. Pak, esnya masih ada. Pagi berikutnya, udara desa Kalirejo terasa lebih lembab dari biasanya. Awan tipis menggantung di langit, dan suara burung tekukur terdengar dari kejauhan. Samsuri bangun lebih pagi. Malam tadi, tidurnya tidak nyenyak, bukan karena lelah, tapi karena suara aneh yang masih terngiang di telinganya. Suara anak kecil memanggil dari luar jendela. Ia sudah mencoba meyakinkan dirinya kalau itu cuma mimpi, tapi entah kenapa, perasaan itu masih menempel sampai pagi. Novi sedang menyapu halaman ketika melihat suaminya melamun di teras. Mas, kok bengong aja? Sakit ya? Enggak, cuman kepikiran aja. Semalam kayaknya ada suara anak kecil di belakang rumah. Halah, mungkin cuma suara kodok sawah.
Suaranya memang mirip anak kecil kalau malam. Samsuri tersenyum kecil. Ia tak ingin membuat Novi cemas, jadi ia hanya mengangguk dan bersiap mendorong gerobaknya seperti biasa. Hari itu, jalur yang ia lewati sedikit berbeda. Karena jembatan kecil dekat SD sedang diperbaiki, ia harus memutar lewat jalan belakang, jalan setapak yang jarang dilewati orang, melewati kebun pisang, semak tinggi, dan akhirnya tembus ke pinggir kebun bambu. Jalannya lebih sepi, tapi bagi Samsuri tak masalah. Toh, pelanggan di ujung sana lumayan banyak. Angin bertiup lembut, menggerakkan daun-daun pisang yang masih basah oleh embun. Di antara suara jangkrik dan burung pipit, tiba-tiba terdengar langkah kecil di belakangnya. Samsuri menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya rerumputan yang bergoyang pelan. Tapi, anehnya, saat ia berhenti, langkah itu juga berhenti. Ketika ia berjalan lagi, suara itu terdengar lagi, pelan namun jelas, seolah mengikuti irama rodanya. Ia memalingkan wajah ke arah rumpun bambu. Angin berdesir, membuat daun-daunnya bergetar. Di sana, di antara batang-batang hijau yang rapat, sekelebat sesuatu tampak bergerak. Sesosok kecil, cepat, nyaris, tak terlihat jelas. Seperti anak kecil berlari menunduk, memakai baju putih lusuh. Samsuri spontan berhenti. "Hei, siapa di situ?" serunya. Hening, hanya suara sungai kecil di kejauhan. Ia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berkeliling, dagangannya lumayan laku. Anak-anak desa membeli es serut warna-warni dengan tawa riang. Hari sudah mulai siang ketika ia tiba di area paling ujung desa, dekat sawah luas yang berbatasan langsung dengan kebun bambu yang sama. Di situ ada 2 rumah kecil, satu di antaranya kosong karena pemiliknya pindah ke kota. Samsuri berhenti di bawah pohon jambu untuk istirahat. Ia meneguk air dari botol plastik dan menyeka keringat di dahi. Angin dari arah kebun terasa dingin dan lembab, seperti embusan udara dari gua. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan itu. Namun ketika membuka mata, ia tersentak. Di seberang jalan kecil itu, berdiri seorang anak laki-laki. Usianya mungkin sekitar 6 tahun, kulitnya pucat, matanya besar, dan hitam pekat. Ia memakai baju putih longgar yang agak kotor di bagian bawah, dan rambutnya lebat menutupi sebagian dahinya. Anak itu berdiri diam, menatap Samsuri tanpa ekspresi. Tak ada orang dewasa di sekitarnya. Dek, sendirian? Mau beli es?" tanya Samsuri mencoba ramah. Anak itu tak menjawab, hanya menatap gerobak es dengan mata berbinar, lalu perlahan mendekat. Langkahnya sangat pelan, tapi ringan, nyaris tanpa suara. Samsuri agak lega. Ia mengira anak itu mungkin dari rumah yang tak jauh dari situ. "Mau rasa apa?" "Melon, jeruk, stroberi." Anak itu menunjuk sirup berwarna merah muda. "Coco pandan?" Anak itu mengangguk pelan. Samsuri menyiapkan es dengan cepat, menaruh dalam plastik kecil, dan memberikannya pada si bocah. "Rp1.000 ya?" Anak itu merogoh saku bajunya. Gerakannya lambat, hati-hati, lalu ia menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Tapi yang membuat Samsuri heran, uang itu bukan uang baru, bahkan tampak seperti uang lama yang sudah tidak berlaku, dengan gambar dan tulisan yang tak jelas. Ia sempat terdiam, menatap lembaran itu. "Nak, ini uang dari mana? Udah nggak bisa dipakai loh." Anak itu menatapnya dengan wajah datar, lalu tersenyum tipis. "Bisa Pak, nanti jadi bagus," katanya lirih. Suara itu halus, hampir berbisik. Dan setelah mengatakan itu, anak itu berbalik, berlari ke arah kebun bambu. Langkahnya cepat sekali, seperti angin. Dalam hitungan detik,
Ia sudah menghilang di antara batang-batang bambu yang bergoyang. Samsuri terpaku. Plastik es di tangannya masih meneteskan air. Dek, tunggu, serunya. Tapi tak ada jawaban. Ia menatap uang di tangannya. Lemah, kusam, dan agak lembab, tapi baunya aneh. Seperti daun kering yang disiram hujan. Ia taruh uang itu di dalam kotak gerobak dan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Menjelang sore, setelah selesai berdagang, Samsuri mampir lagi ke warung Pak Tono. Ia ingin sekadar berbincang sambil menenangkan diri. "Mukamu pucat, Sur. Ada apa?" tanya Pak Tono sambil menuang kopi. "Tadi ada anak kecil beli es, tapi uangnya aneh, kayak uang zaman dulu. Terus dia lari ke kebun bambu." "Anak siapa?" "Nggak tahu, aku belum pernah lihat mukanya." Pak Tono diam sebentar. Ia menatap keluar jendela warung, ke arah kebun bambu di kejauhan. "Dulu, waktu aku kecil, ada juga cerita mirip begitu. Katanya ada anak kecil suka muncul di sana. Beli permen, beli jajan, tapi uangnya daun. Baru besoknya berubah." "Berubah?" Samsuri menegakkan tubuhnya. "Iya, jadi logam. Orang-orang dulu nyebutnya anak bunian. Tapi aku nggak tahu bener enggaknya. Namanya juga cerita orang tua." Samsuri tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak enak yang merayap. Masa sih? Aku yakin tadi cuman anak orang nyasar." "Bisa jadi," sahut Pak Tono. Tapi sorot matanya tetap serius. Malamnya, Samsuri pulang lebih cepat. Novi sudah menyiapkan makan malam. Saat membuka kotak uang, ia memeriksa hasil jualan hari itu. Semua terlihat normal, kecuali uang dari anak tadi. Ia masih ada di situ. 3 lembar lusuh dengan warna kecoklatan. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, uang itu terasa lebih berat dari seharusnya. Ia menatapnya di bawah lampu minyak. Permukaannya mengilat samar, seperti ada serpihan logam menempel di kertasnya. Novi melihat ekspresi suaminya. "Ada apa, Mas?" "Enggak, cuman uang ini agak aneh, kayak beda dari yang lain." Novi mengambilnya, memandangi sebentar. "Kayak daun kering ya?" katanya pelan. Samsuri menatap istrinya, terdiam. Dari luar, terdengar lagi suara jangkrik, disusul angin malam yang meniup dedaunan bambu. Lalu, samar-samar, dari arah belakang rumah, terdengar langkah kecil berlari, disusul tawa lirih anak-anak. Tapi kali ini, suara itu tidak berhenti di luar pagar. Langkah-langkah kecil itu terdengar semakin dekat, menyentuh pekarangan, dan berhenti tepat di bawah jendela dapur. Malam itu, udara terasa berat. Angin dari kebun bambu membawa aroma lembab dan tanah basah yang pekat. Novi menutup jendela dapur sambil bergidik. Ia yakin mendengar sesuatu di luar tadi. Langkah kecil berlari, lalu berhenti begitu saja tepat di bawah jendela. Tapi ketika ia beranikan diri menengok, tak ada siapapun, hanya bayangan batang pisang bergoyang diterpa cahaya lampu minyak. Samsuri yang duduk di ruang depan menatap ke arah istrinya. "Kenapa, Nop?" Kayak ada yang jalan di belakang sambil ketawa. Tapi pas kulihat, nggak ada siapa-siapa. "Mungkin kucing." "Kucing nggak ketawa, Mas." Kata itu membuat Samsuri diam. Ia tahu Novi bukan tipe yang suka berlebihan. Dan memang, sejak beberapa hari terakhir, ada banyak hal kecil yang terasa janggal. Udara dingin yang datang tiba-tiba, suara tawa anak-anak di waktu ganjil, dan uang lusuh yang entah kenapa belum juga ia buang. Samsuri memutuskan untuk menyimpannya di toples kecil. "Sudahlah, mungkin besok aku tukar aja di warung. Kalau enggak laku, ya buang." Novi mengangguk.
Iya, tapi jangan disimpan di kamar. Aku nggak enak rasanya. Keesokan harinya, matahari tertutup awan tebal. Hari itu Samsuri memulai jualan sedikit lebih siang karena hujan turun sejak subuh. Tanah masih becek ketika ia mendorong gerobak melewati jalanan desa. Sepanjang jalan, anak-anak yang biasanya ramai kini lebih banyak berdiam di teras rumah, menghindari sisa gerimis. Setelah beberapa jam berkeliling, Samsuri memutuskan lewat jalur belakang lagi, jalur dekat kebun bambu. Ia masih penasaran dengan anak kecil kemarin. Ada rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Entah karena ingin memastikan atau hanya rasa penasaran yang tertahan sejak pertemuan pertama itu. Saat ia mendekati kebun bambu, udara tiba-tiba berubah dingin. Suara serangga seolah menghilang. Hanya bunyi roda gerobaknya dan desis air dari sungai kecil yang terdengar. Lalu, di ujung jalan, di tempat yang sama seperti kemarin, ia melihat bocah itu lagi. Anak itu berdiri di antara rumpun bambu, kali ini sambil memegang sesuatu di tangannya, sebuah daun jati besar yang dilipat dua. Ia menatap Samsuri dengan senyum kecil. Tanpa bicara apapun, bocah itu melangkah mendekat. Kamu lagi?" tanya Samsuri. Separuh lega, separuh heran. Anak itu hanya mengangguk. "Mau beli es lagi?" Kepala kecil itu kembali mengangguk, lalu menunjuk sirup merah muda yang sama seperti kemarin. Samsuri menyiapkan esnya. Tangannya sedikit gemetar tanpa ia sadari. Bocah itu berdiri diam di depannya, menatap tanpa kedip. Begitu es diserahkan, anak itu menyodorkan daun jati tadi. "Ini bayarnya, Pak," katanya pelan. "Loh, ini daun?" "Iya, nanti jadi bagus." Kalimat itu sama persis seperti yang ia ucapkan kemarin. Nada suaranya datar, tapi anehnya membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Samsuri tak tahu harus berkata apa. Ia menerima daun itu, setengah bingung. Ketika ia hendak bertanya lagi, bocah itu sudah mundur selangkah, lalu berlari masuk ke antara bambu-bambu itu, dan lenyap. Bukan berlari cepat, tapi seolah menghilang di telan udara. Samsuri berdiri terpaku. Daun di tangannya masih basah, dengan bentuk yang sempurna. Tapi, begitu ia genggam, terasa agak berat, seolah bukan daun biasa. Sore itu, ia kembali mampir ke warung Pak Tono. "Sur, kamu pucat amat," kata Pak Tono begitu melihatnya datang. "Aku ketemu lagi anak itu." "Anak mana?" "Yang beli es kemarin. Dia bayar pakai daun." Pak Tono memandangnya lama, lalu menghela napas. "Jangan diterima kalau aneh-aneh, Sur. Nanti malah repot sendiri." "Aku juga nggak mau, Ton. Tapi gimana? Dia tiba-tiba kasih, terus langsung hilang." "Hilang?" "Iya, kayak hilang beneran. Aku lihat sendiri." Pak Tono menepuk bahunya pelan. "Yang penting kamu hati-hati. Jangan bawa pulang barang dari situ." Namun malamnya, Samsuri tak bisa menahan diri. Ia memutuskan untuk menunjukkan daun itu pada Novi. "Lihat ini, Nov. Bayarnya pakai ini tadi." Novi menatap daun besar itu dengan dahi berkerut. "Masih basah. Dapat di mana?" "Dikasih anak kecil itu lagi." "Ya Allah, Mas. Jangan disimpan di rumah. Aku nggak enak perasaanku." Samsuri mengangguk pelan, tapi bukannya membuang. Ia meletakkan daun itu di atas meja dapur. Entah kenapa, ia ingin tahu apa yang akan terjadi. Dalam hati kecilnya, ada dorongan kuat yang ia sendiri tak pahami. Semacam rasa ingin percaya pada hal yang tak masuk akal. Malam semakin larut. Novi sudah tidur, tapi Samsuri masih terjaga di ruang depan. Lampu minyak hampir padam, dan hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan. Ia memandang ke arah dapur, ke meja tempat daun itu diletakkan. Lalu,
Sesuatu membuatnya merinding. Cahaya kecil tampak keluar dari sela daun itu, redup tapi nyata. Ia mendekat perlahan. Daun itu bergetar pelan, lalu retak di salah satu sisinya. Dari retakan itu keluar kilau keemasan yang menembus cahaya lampu minyak. Samsuri mundur setapak. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya lagi. Daun itu kini terasa keras, dingin, dan berat. Ia menatap lekat-lekat dan tak bisa mempercayai matanya sendiri. Daun itu berubah menjadi emas. Bentuknya masih sama seperti daun jati, tapi seluruh permukaannya berkilau dengan tekstur halus seperti logam murni. Di tepinya bahkan masih terlihat serat halus seperti urat daun yang membeku. Keesokan harinya, Samsuri membawa daun itu ke warung Pak Tono. Wajahnya campur antara bingung dan takut. "Ton, lihat ini." Pak Tono menatap benda itu, lalu mengangkatnya dengan hati-hati. "Astagfirullah, ini emas, Sur? Aku juga nggak tahu, tapi semalam masih daun." Pak Tono menggigit bibirnya, matanya tampak gugup. "Jangan sembarangan cerita ke orang lain. Ini bisa bikin geger kampung. Aku cuman pengen tahu, ini dari mana sebenarnya? Kalau kau mau tahu, coba tanya Mbah Darmo. Dia orang tua yang tinggal di ujung kampung, dekat musola lama. Katanya dia ngerti soal makhluk-makhluk gaib di sekitar sini." Samsuri mengangguk. Dalam hati, ia tahu cerita ini belum selesai. Tapi satu hal yang ia yakini malam itu, bocah kecil yang membeli es darinya bukan manusia biasa. Hari berganti, tapi bayangan tentang daun yang berubah jadi emas masih terus menghantui pikiran Samsuri. Setiap kali ia menatap benda itu, yang kini disimpan di dalam kain sarung di bawah tempat tidur, rasa takut dan heran bercampur menjadi satu. Kadang ia berpikir untuk membuangnya, tapi entah kenapa, selalu ada dorongan di dalam dirinya untuk menyimpannya lebih lama. Novi tahu, suaminya sedang gelisah. Sejak malam daun itu berubah, Samsuri sering terbangun di tengah malam, duduk termenung di teras sambil menatap ke arah kebun bambu yang terlihat dari halaman. "Mas," kata Novi pelan suatu malam, "aku nggak tenang kalau emas itu masih di rumah. Tolong, besok buang aja ya." "Iya, Nop, tapi aku mau pastikan dulu. Aku mau tanya ke Mbah Darmo." "Yang orang tua di ujung kampung itu?" "Iya," kata Pak Tono. Beliau ngerti soal hal-hal aneh di sekitar sini. Novi hanya mengangguk. Di matanya ada rasa khawatir yang tak bisa disembunyikan. Keesokan harinya, selepas berjualan, Samsuri memutuskan mampir ke rumah Mbah Darmo. Rumahnya berdiri di pinggir jalan kecil yang sepi, dikelilingi pohon randu tua dan semak tinggi. Ketika Samsuri mengetuk pintu, terdengar suara batuk pelan dari dalam. "Monggo, masuk wae, Nak," sahut suara serak itu. Mbah Darmo duduk di dipan bambu, mengenakan baju lurik dan sarung. Matanya tajam, tapi tenang. Di meja di depannya ada dupa kecil yang masih mengepul. "Ada perlu apa, Le?" "Begini, Mbah. Saya mau nanya soal kejadian aneh. Saya penjual es, Mbah. Kemarin ada anak kecil beli es, tapi bayarnya pakai daun. Pas saya bawa pulang, daunnya berubah jadi emas." Mbah Darmo memandangnya lama, tanpa bicara. Asap dupa menari pelan di udara. "Kebun bambu ya?" tanyanya akhirnya. "Iya, Mbah. Anak itu selalu muncul di sana." "Heh," gumam Mbah Darmo pelan. "Berarti kamu sudah disentuh Wong Bunian." Samsuri menelan ludah. "Wong Bunian?" "Iya. Mereka itu makhluk halus yang hidup di dunia yang mirip dengan kita. Kadang mereka menampakkan diri dalam wujud manusia, terutama anak-anak. Karena itu, cara paling halus buat mendekat,
tapi mereka nggak jahat. Asal kita nggak serakah. Samsuri terdiam. Lah terus, maksudnya daun yang jadi emas itu gimana, Mbah? Itu tanda. Mereka ngasih sesuatu karena kamu jujur. Biasanya orang yang rakus malah celaka. Tapi kalau kamu nerima dengan hati bersih, mereka cuma pengen ngasih pesan. Pesan apa? Mungkin kamu disuruh ngerti bahwa nggak semua yang kelihatan remeh itu nggak berharga. Tapi ingat, jangan pernah minta lebih. Jangan balik ke tempat itu sendirian malam-malam. Samsuri mengangguk. Ia pamit dengan dada berat. Tapi begitu keluar dari rumah Mbah Darmo, ia merasa seperti ada mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Ia menoleh. Hanya pepohonan randu bergoyang. Tapi rasa itu nyata. Sore harinya, langit berubah kelabu. Angin dari arah utara membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Samsuri baru saja mendorong gerobaknya pulang ketika melewati kebun bambu itu lagi. Ia ingat pesan Mbah Darmo, tapi langkahnya seperti tertahan. Entah kenapa, dari arah dalam terdengar suara yang familiar. Suara anak kecil memanggil. Pak, esnya masih ada. Samsuri menoleh cepat. Jantungnya berdegup keras. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Pak, aku mau es yang merah. Ia tahu seharusnya tidak berhenti. Tapi kaki dan tangannya seperti dikendalikan rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Ia menurunkan gerobak dan melangkah pelan ke arah rumpun bambu. Semakin dekat, udara makin dingin. Aroma bunga hutan samar-samar tercium. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Lalu, dari sela batang bambu yang rapat, bocah itu muncul. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua sosok lain. Tampak seperti anak-anak juga, tapi wajahnya agak kabur, seperti diselimuti kabut tipis. Mereka menatap Samsuri tanpa ekspresi. Kamu mau beli es lagi? Tanya Samsuri, suaranya pelan dan kaku. Bocah itu mengangguk. Tapi sekarang kan gak bawa daun. Nanti kami ganti lain, ucapnya. Ganti apa? Yang lebih bagus. Tapi Bapak jangan takut. Sebelum Samsuri sempat menjawab, angin bertiup kencang, membuat daun-daun bambu bergesekan keras. Dalam sekejap, semua sosok itu hilang, lenyap seperti asap. Yang tertinggal hanya suara tawa kecil di antara desir angin. Samsuri mundur perlahan, jantungnya berdebar tak karuan. Ia buru-buru mendorong gerobaknya menjauh, tak berani menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah, Novi langsung menyambut dengan wajah cemas. Mas, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Aku lihat mereka lagi, Nob. Bukan cuma satu anak, tapi 3. Mereka muncul bareng. Astagfirullah. Mas, tolonglah, jangan lewat sana lagi. Malam itu, Novi tak bisa tidur. Ia beberapa kali mendengar suara langkah di halaman, seperti anak kecil berlari-lari. Kadang disusul suara bola yang memantul perlahan. Suara itu berhenti tepat di depan pintu dapur, lalu hening. Ketika pagi datang, Novi menemukan jejak kecil di tanah becek dekat sumur. Bekas kaki anak-anak, tapi anehnya tidak ada arah datang atau pergi. Seolah jejak itu muncul begitu saja. Hari-hari berikutnya, keadaan makin ganjil. Setiap kali Samsuri berdagang, selalu saja ada hal yang tidak masuk akal terjadi. Kadang gerobaknya terasa lebih berat tanpa sebab. Kadang es batu di termos tiba-tiba bertambah banyak. Pernah suatu kali, ia menghitung hasil jualannya dan menemukan uang lebih. Padahal ia yakin tak ada pembeli baru. Pak Tono yang mendengar cerita itu hanya bisa geleng-geleng. Aku bilang apa, Sur? Mereka itu sudah ngikutin kamu. Tapi untungnya mereka nggak ganggu.
Selama kamu nggak macem-macem, insya Allah aman. Tapi kenapa harus aku? Mungkin karena kamu satu-satunya yang mereka percaya. Kadang makhluk begitu cuma nyari orang yang ikhlas. Malam itu, sekitar jam 10, Samsuri terbangun karena suara aneh dari luar jendela. Seperti suara bola dipantulkan pelan. Ia menyingkap tirai dan melihat cahaya kecil bergerak di antara batang pisang belakang rumah. Bukan cahaya lampu, tapi lebih seperti kilau keemasan yang menari-nari di udara. Ia membuka pintu perlahan. Angin malam menyapa wajahnya. Dari arah kebun bambu, terdengar suara tawa lirih yang sangat familiar. "Pak, terima kasih ya." Suara itu lembut, hampir seperti hembusan angin. Samsuri berdiri terpaku, tenggorokannya kering. Di tanah, di depan kakinya, tergeletak daun jati. Masih segar, tapi di ujungnya tampak berkilau seperti logam emas. Ia menatap daun itu lama. Dan di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok-sosok kecil berlarian di antara bambu, tertawa pelan sebelum lenyap di telan gelap. Keesokan paginya, Novi menemukan suaminya duduk di teras sejak fajar. "Mas, belum tidur?" "Nggak bisa. Mereka datang lagi tadi malam. Tapi aku rasa mereka nggak mau ganggu." "Terus mau apa?" "Kayaknya mereka cuman mau main. Mungkin tempat mereka di sana udah nggak ada lagi." Novi menatap suaminya lama, mencoba memahami. "Mas, apa kamu masih mau simpan daun-daun itu?" "Iya, tapi bukan buat apa-apa. Cuma buat ingat, kalau hal-hal aneh kadang datang bukan buat nakutin, tapi buat ngasih tanda." Malam itu, udara begitu ganjil. Langit mendung, tapi tidak hujan. Angin berembus perlahan, membawa aroma wangi seperti bunga melati yang baru mekar. Dari dapur, Novi sedang merapikan piring ketika tiba-tiba mendengar sesuatu. Suara anak kecil memanggil dari arah belakang rumah. "Pak, aku mau kasih sesuatu yang terakhir." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang datang dari balik tembok. Novi spontan menoleh ke jendela. Tidak ada siapapun di luar, hanya bayangan pohon pisang bergoyang pelan diterpa angin. Tapi suara itu nyata. Ia berlari ke ruang depan. Mas, cepat ke dapur." Samsuri yang sedang duduk di teras langsung berdiri, berlari menghampiri istrinya. "Ada apa?" "Tadi aku dengar suaranya lagi, Mas. Dia manggil kamu." Samsuri terdiam sejenak. Ia tahu suara siapa itu. Suara yang sama sejak pertama kali bocah bunian itu datang membeli es. Ia melangkah ke arah pintu dapur, membuka pelan. Angin malam masuk, menggoyangkan tirai lusuh di jendela. Dan di sana, tepat di bawah pohon pisang, tampak cahaya kecil berwarna keemasan, seolah berasal dari kunang-kunang, tapi lebih terang dan berdenyut lembut. Samsuri mendekat perlahan. Novi menahan napas di belakangnya. "Anak itu," bisik Novi. "Iya," jawab Samsuri lirih. "Tapi kenapa di sini?" Cahaya itu kemudian membentuk wujud samar. Sosok bocah kecil dengan pakaian putih lusuh. Wajahnya tampak teduh, tapi matanya memancarkan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Pak," katanya dengan suara lirih, "aku mau pamit." Samsuri nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kamu mau pergi kemana?" "Tempat kami sudah nggak ada. Orang-orang tebang bambu kami bikin jalan besar. Kami harus pergi." "Tapi, kenapa kamu kasih aku emas, Nak?" "Karena Bapak baik. Bapak enggak marah waktu aku cuman bawa daun. Dunia kami udah sepi, tapi masih ada manusia yang jujur. Itu hadiah kecil buat Bapak."
suaranya semakin pelan, seperti angin yang mulai menghilang. Kami nggak bisa muncul lagi nanti, tapi tolong, jangan biarkan semua bambu di sana habis. Disitulah tempat kami tinggal. Cahaya di tubuh bocah itu mulai meredup. Novi terisak pelan, tak sanggup berkata apa-apa. "Nak, tunggu dulu," kata Samsuri, setengah menahan tangis. "Kalau aku bisa bantu kalian, gimana caranya?" Bocah itu tersenyum. "Cukup doakan kami. Dan jangan lupa, kalau ada daun jatuh dari langit, simpan baik-baik. Itu salam terakhir kami." Lalu dalam sekejap, sosok itu lenyap, tersapu angin malam. Yang tersisa hanya aroma melati yang begitu kuat dan daun kecil berkilau emas yang jatuh tepat di tangan Samsuri. Pagi harinya, seluruh kampung digegerkan oleh kabar. Kebun bambu di pinggir jalan itu ditebang habis oleh proyek pelebaran jalan. Pak Tono datang ke rumah Samsuri, wajahnya muram. "Sur, kamu udah tahu, kebun bambu itu udah rata sama tanah sejak subuh tadi. Aku lihat sendiri buldozernya lewat." "Iya, Ton, aku tahu. Mereka udah pergi." "Mereka siapa?" Samsuri hanya menghela napas panjang. Ia tidak menjawab, tapi matanya menerawang jauh ke arah tanah kosong tempat dulu rumpun bambu berdiri. Di sana kini hanya tersisa akar-akar hitam dan tanah yang gembur. Beberapa malam setelah kejadian itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak dari kejauhan. Tidak ada lagi suara bola memantul atau langkah kaki kecil di teras. Semua kembali seperti semula. Hanya saja, kadang ketika malam sangat sunyi, Novi merasa masih bisa mencium aroma melati yang samar, seperti bayangan masa lalu yang belum hilang sepenuhnya. Suatu sore, saat Samsuri membereskan gerobak es, ia melihat sesuatu di dasar wadah esnya. Sehelai daun bambu, kering, tapi berwarna keemasan di pinggirnya. Ia tersenyum, mengelus daun itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong bajunya. "Kayaknya mereka masih ngintip dari jauh," katanya pelan. "Mungkin," sahut Novi dengan senyum sendu. "Tapi sekarang mereka udah tenang." Hari demi hari berlalu, kehidupan kembali normal. Penjualan es keliling berjalan seperti biasa, meski kadang Samsuri sengaja berhenti di bekas kebun bambu itu. Di sana, rumput liar mulai tumbuh. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tapi udara di sekitar tempat itu selalu terasa lebih sejuk dari tempat lain. Suatu pagi, ketika ia mendorong gerobaknya melewati sana, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat debu dan daun-daun beterbangan. Dan dari pusaran kecil angin itu, terdengar tawa lirih anak-anak. Cepat, ringan, lalu hilang begitu saja. Samsuri hanya tersenyum. Ia tidak takut lagi. Ia tahu mereka masih di situ, entah dalam bentuk apa. "Mainlah sesuka kalian," gumamnya. "Asal jangan lupa mampir beli es." Beberapa bulan kemudian, hal aneh terakhir terjadi. Suatu malam, Novi bermimpi. Ia berjalan di jalan setapak yang diterangi cahaya bulan, menuju kebun bambu yang sudah tidak ada. Tapi, dalam mimpinya, kebun itu tumbuh lagi, hijau dan rimbun seperti dulu. Di tengahnya, ada anak-anak kecil bermain sambil tertawa. Salah satu dari mereka melambai ke arahnya. "Bu Novi, bilang ke Bapak, kami sudah senang di sini." Pagi harinya, Novi menceritakan mimpinya pada Samsuri. Bukannya takut, Samsuri justru meneteskan air mata. Berarti mereka udah dapat tempatnya. Mungkin dunia kita dan dunia mereka udah pisah dengan baik. "Masih disimpan daun itu?" tanya Novi. "Iya, aku simpan di bawah gerobak. Itu pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun gak pernah sia-sia." Sejak saat itu,
Setiap kali matahari sore jatuh ke ufuk barat dan bayangan panjang pohon menutupi jalan kampung, kadang orang-orang masih melihat pantulan cahaya kecil keemasan di sekitar bekas kebun bambu. Ada yang bilang itu cuma pantulan kaca dari proyek jalan. Tapi bagi Samsuri, ia tahu betul itu salam dari anak-anak bunian yang dulu pernah datang membeli es, membayar dengan daun, dan mengajarkan arti sederhana dari ketulusan. Tahun berganti, Samsuri dan Novi hidup damai, usahanya makin ramai, dan daun-daun keemasan itu tetap disimpan di kotak kayu kecil di ruang tamu. Setiap lebaran, Novi membersihkannya. Kebun bambu yang dulu jadi saksi misteri antara dunia manusia dan dunia bunian kini benar-benar hilang. Di tempatnya berdiri jalan aspal baru dengan deretan tiang lampu dan papan penunjuk arah. Lalu lintas makin ramai. Suara motor dan truk menggantikan suara serangga malam yang dulu bersahutan dari balik dedaunan. Namun, bagi Samsuri dan Novi, kenangan itu belum benar-benar pergi. Setiap sore, ketika matahari turun dan langit berwarna jingga, angin yang lewat di depan rumah mereka masih membawa aroma yang sama, lembut, seperti melati yang jatuh di tanah basah. Usaha es keliling Samsuri makin maju. Dulu hanya 1 gerobak, kini sudah ada 2. Ia menggaji seorang pemuda kampung untuk membantu berjualan di rute lain. Tapi meski begitu, Samsuri tetap mempertahankan kebiasaannya. Setiap pagi, ia masih menyiapkannya sendiri. "Masih kuat aja, Mas," canda Novi suatu pagi. "Hehe, kalau bukan aku yang ngerjain, rasanya bukan esku sendiri," jawab Samsuri sambil tersenyum. Di sudut rumah mereka, kotak kayu kecil tempat daun-daun keemasan itu disimpan masih tetap utuh. Kadang Novi membersihkannya, membuka perlahan hanya untuk memastikan benda itu masih ada. Daun-daun itu tidak pernah berubah, masih kering, tapi tiap helainya memantulkan sinar lembut saat terkena cahaya matahari. Ada kalanya, Novi duduk sendiri menatap daun-daun itu sambil berpikir, "Kalau aku cerita ke orang, pasti mereka nggak percaya," gumamnya. Tapi bagi Novi dan suaminya, keanehan itu bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan pengingat bahwa di dunia ini ada sesuatu yang lebih luas dari logika manusia. Suatu sore, Samsuri pulang lebih cepat dari biasanya. Ia sengaja lewat jalur lama, melewati tempat bekas kebun bambu yang kini jadi jalan raya. Saat gerobaknya melintas di sana, roda depannya tiba-tiba macet, seperti menginjak sesuatu. Ia turun, memeriksa aspal. Di sana, tepat di celah kecil pinggir jalan, terlihat sebatang bambu kecil tumbuh sendirian. Tipis, muda, tapi tegak. Samsuri jongkok, menyentuh batangnya perlahan. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin, dan untuk sesaat, ia mencium aroma melati yang sangat familiar. "Kalian masih di sini ya?" katanya pelan, hampir berbisik. Ia menyingkirkan batu kecil di sekitar tunas bambu itu agar bisa tumbuh dengan leluasa, lalu menatap sekeliling. Tak ada siapapun, tapi angin berhembus lembut seperti jawaban. Sejak hari itu, setiap kali melewati tempat itu, ia selalu berhenti sebentar, menatap batang bambu yang makin besar, dan berdoa dalam hati agar tidak ada yang menebangnya lagi. Cerita tentang anak bunian pembeli es akhirnya menyebar di kampung. Bukan karena Samsuri sengaja menceritakan, tapi karena Pak Tono, tetangga sekaligus teman lamanya, tak tahan memendam rasa ingin tahu. Ia menceritakan kisah itu pada warga di warung kopi, tentu dengan versi yang sedikit dilebih-lebihkan. "Aku saksi mata loh," katanya dengan bangga. "Aku yang pertama kali lihat gerobaknya Sur berhenti di depan kebun bambu itu." Orang-orang tertawa. Sebagian percaya,
Sebagian menganggapnya cuma cerita rakyat baru. Lama-kelamaan, kisah itu menjadi legenda lokal. Orang-orang kampung menyebutnya anak bunian penjaga bambu. Dan nama Samsuri disebut dengan hormat setiap kali orang-orang menuturkan cerita itu kembali. Kadang, hal luar biasa datang pada orang yang paling sederhana. Kebaikan kecil, seperti menepati janji, bersikap jujur, atau melayani dengan ikhlas, bisa membuka pintu yang tak pernah kita duga. Karena di antara dunia yang kita lihat dan dunia yang tak kasat mata, mungkin hanya kebaikanlah yang jadi jembatannya.